Menurut saya, di dunia ini nggak ada yang namanya orang malas. Masa sih? Tapi kenapa ada orang yang nggak mau kerja? Nggak ada motivasi di hidupnya. Maunya terima beres, maunya rebahan, maunya yang gampang-gampang aja. Penasaran mau tahu kenapa menurut saya nggak ada orang malas di dunia ini? Ayo, belajar di les. Oke, nah sebelum saya bahas, saya mau disclaimer dulu ya. Jadi ini opini dan pendapat ini menurut saya. Jadi apabila opini saya nggak sesuai dengan opini Anda, maka opini Anda lah yang benar ya. Setidaknya itu benar menurut diri Anda sendiri. Gitu. Oke? Yuk, kita mulai. Alasan yang pertama, nggak ada orang malas, yang ada hanya orang yang belum terinspirasi hidupnya. Jadi kalau orang belum pernah menerima inspirasi, atau mungkin belum ketemu inspirasi yang cocok dengan keinginan hatinya, ya biasanya orang itu hidup hanya sekedar jalanin hidup. Ya jadi nggak ada tujuan yang mau dicapai, ya nggak ada alasan apapun untuk melakukan apapun. Jadi kesan yang timbul di mata orang lain, orang tersebut ya sepertinya malas. Ya setuju nggak sama saya? Oke, sekarang alasan yang kedua. Nggak ada orang malas, ya. Yang ada hanya orang yang belum ketemu tujuan hidupnya. Nah, mungkin sebagian dari kita ada yang belum sadar atau mungkin belum mengerti ya, kenapa Tuhan menciptakan kita di planet bumi ini. Seperti itu. Ya. Padahal segala sumber daya, bakat, talenta, kemampuan ya yang dibutuhkan untuk hidup sukses dan bahagia itu sudah disiapkan di dalam diri kita. Nah, cuma semuanya masih terpendam di dalam diri kita. Tugas kita untuk menemukan dan membawanya ke permukaan gitu. Nah, untuk apa dibawa ke permukaan? Ya, untuk membuat hidup kita bermanfaat dan berguna tentunya. Ya paling tidak berguna untuk diri sendiri dulu lah, seperti itu. Syukur-syukur kalau nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, nah sekarang yang alasan yang ketiga. Nggak ada orang males, yang ada hanya orang yang belum bisa kendalikan pikirannya sendiri. Nah, jadi teman-teman jangan main-main dengan kekuatan pikiran manusia. Karena pikiran kita bisa menjadikan kita orang yang berhasil, tapi bisa juga menjadikan kita orang yang gagal loh. Jadi, apapun yang kita pikirkan, semuanya benar adanya. Orang mau bilang itu salah, tapi kalau pikiran kita bilang kita benar, maka hasilnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi banyak orang kesulitan nih untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Ya, kalau Anda merasa sedang atau pernah mengalami situasi kayak gini, coba share pengalaman kamu di komen ya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang alasan yang keempat ya. Nggak ada orang malas, yang ada hanya orang yang belum bisa kendalikan tubuhnya. Nah, jadi tubuh kita kan terbiasa melakukan hal yang diulang-ulang ya. Jadi kalau apabila sudah tersimpan nih di dalam memori kita, maka tubuh tuh bisa melakukan secara otomatis tanpa mikir lagi. Contoh ya, contoh orang pakai baju, kancingin baju, sikat gigi, naik sepeda, ya kan, setir motor atau setir mobil. Itu kalau sekali bisa dan terbiasa, maka secara otomatis akan bisa terus. Nah, jadi masalahnya adalah tubuh kita hanya melakukan perintah yang diberikan oleh pikiran. Jadi kalau kita belum bisa kendalikan pikiran kita sendiri, maka biasanya tubuh juga ikut-ikutan nggak mau nurut, nggak mau dikendalikan. Itu yang keempat. Alasan yang kelima, nggak ada orang males ya, yang ada hanya orang yang belum pernah dengar suara Tuhan. Ya teman-teman, pikiran, tubuh, dan hidup kita kan diciptain sama Tuhan ya. Nah sebagai pencipta, Tuhan selalu berkomunikasi dengan ciptaannya, yaitu ya Anda dan saya. Nah cuma aja nih, ya yang sering terjadi adalah kita merasa kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan bicarain ke kita,
kita nggak pernah dengar. Sehingga kita menganggap hidup ini adalah ya punya kita sendiri. Jadi kita bisa jalanin seenaknya sendiri, ya. Padahal sebenarnya nggak demikian, ya. Karena yang saya percaya Tuhan punya rencana khusus untuk Anda dan juga saya. Itu makanya Anda dan saya masih ada di planet ini, gitu. Nah, jadi orang yang sudah pernah dengar suara Tuhan, ya, atau sudah ketemulah apa tujuan hidupnya, biasanya sih nggak berani malas lagi, seperti itu ya. Nah, jadi itulah 5 pendapat saya, ya, yang saya percaya ya, bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada orang malas. Yang ada hanya orang yang belum ketemu salah satu atau salah dua dari penjelasan tadi. Nah, saya yakin masih banyak alasan yang belum kepikiran sama saya. Ya, saya bisa yang bisa mengubahkan orang yang awalnya kelihatan malas, tiba-tiba menjadi super duper termotivasi hidupnya. Nah, kalau teman-teman punya ide yang lain, silahkan share di komen. Oke? Kalau saat ini Anda ngerasa saya kok nggak pernah dengar suara Tuhan ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu nih tujuan hidup saya apa. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu ya tanya langsung sama pencipta Anda gitu. Lalu belajar dengar-dengar, terima jawabannya. Oke? Nah, tetaplah semangat ya. Hidup memang penuh tantangan, hidup memang selalu ada masalah ya. Namun kita ada untuk menang atas masalah. Ya, jadi kita harus percaya bahwa masih ada harapan bagi hari depan kita masing-masing. Terus belajar, teruslah upgrade diri ya. Sampai ketemu di video lainnya. Bye.